Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab 70-71. Ummahat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji edisi khusus Ramadan, yaitu kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskinin faman tatawwa'a khaira wa huwa khairul lah wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 183 dan 184. Ummahat rahimakumullah, perintah puasa merupakan ajakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengajak berbicara kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat tulus karena Allah. Karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri, jiwa dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak yang hina, rendah dan tidak terpuji. Allah Ta'ala menyatakan bahwa sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang mukmin, Dia pun telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka. Dengan demikian, ada suri teladan bagi mereka dalam hal ini, maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna dibanding apa yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Karena itulah dalam Quran Surat Al-Baqarah ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ketakwaan dapat dicapai
karena puasa dapat mensucikan badan dan mempersempit jalan syaitan, sesuai dengan hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena baginya puasa itu merupakan penekan nafsu syahwat." Kemudian Allah menjelaskan waktu puasa, bahwa puasa itu tidak dilakukan setiap hari, akan tetapi diwajibkan pada hari-hari tertentu saja, dengan tujuan agar jiwa manusia itu tidak merasa keberatan sehingga ia menjadi lemah dalam menanggung dan melaksanakannya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, dahulu puasa hari Asyura itu diwajibkan, dan setelah turunnya perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka siapa yang ingin melaksanakan puasa di hari itu atau Asyura, hendaklah berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka, hendaklah berbuka. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang serupa dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan wajib bagi orang-orang merasa berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu an, yaitu di awal perintah bahwa barang siapa ingin berpuasa maka ia boleh berpuasa, dan barang siapa yang ingin berbuka maka ia boleh berbuka dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Dan diriwayatkan dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa hal tersebut hukumnya sudah dihapus. Dan As-Sudi meriwayatkan dari Murrah, dari Abdillah, ia mengatakan bahwa ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunah, artinya orang-orang yang susah payah melakukannya. Kemudian Abdullah berkata, dahulu siapa yang mau berpuasa, ia boleh berpuasa, dan siapa yang mau berbuka, ia boleh berbuka. Namun ia harus memberi makan fakir miskin. Kemudian ayat yang berbunyi, faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, menurut As-Sudi, yaitu dengan memberi makan orang miskin lainnya, fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Demikianlah keadaan mereka dahulu hingga dihapus dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus sahra falyasum, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Maka hukum fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan orang-orang yang lanjut usia atau lansia, di dalam Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Maka Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ia harus memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Jadi kesimpulan dari Quran Surat Al-Baqarah
ayat 183 sampai dengan 184 bahwa ayat yang dianggap mansukh ini tetap berlaku bagi orang sehat yang mukim atau tidak dalam perjalanan dengan kewajiban berpuasa baginya berdasarkan ayat. Famang syahro minkumus syahro famang syahida minkumus syahro falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya maka atau pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah 185. Sedangkan orang tua renta yang tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa, maka dibolehkan baginya untuk berpuasa dan tidak berpuasa. Dan tidak harus mengqadhonya karena ia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkannya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu, tetapi wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya untuk wa'alal ladzina yutiqunah dalam ayat itu, dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya, yaitu yang menjalankannya dengan susah payah, sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Mas'ud dan lainnya. Jadi pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Bukhari. Ia mengatakan adapun orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, maka sesungguhnya ketika Anas bin Malik sudah berusia lanjut, 1 atau 2 tahun ia memberi makan fakir miskin dengan roti dan daging sebagai fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkannya, dan ia pun berbuka. Inilah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq atau hadis yang terputus dari awal sanadnya sehingga rawi atau lebih, dan diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dari Ayub bin Abi Tamimah. Ia mengatakan bahwa ketika Anas telah lemah dan tidak mampu berpuasa, maka ia membuat 1 mangkok farid atau roti berkuah dan mengundang 30 orang fakir miskin lalu memberi mereka makan. Hal ini tercakup dalam makna ini wanita hamil dan menyusui apabila mereka mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, mereka hanya membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode kajian khusus bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.